Indonesia dijajah oleh beberapa negara, Spanyol, Portugis, begitu juga dengan Belanda. Belanda yang menjajah di Indonesia selama 3,5 abad. Jepang yang menjajah di Indonesia hanya 3,5 tahun. Bagaimana cara Indonesia meraih kemerdekaannya? Yuk kita simak tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, berikut ini akan kita uraikan beberapa peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Melalui peristiwa-peristiwa itu, kalian akan mengerti bahwa perjuangan untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia tidaklah mudah. Yang pertama, latar belakangnya adalah kita lihat dengan gambar nomor 1, yaitu Jenderal Terauchi. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Panglima Jenderal Militer untuk Asia Tenggara, Jenderal Terauchi, menyetujui pembentukan Dekurisu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang selalu kita kenal dengan PPKI. Badan ini bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Gambar yang kedua yaitu pemandangan tentang kota Hiroshima. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan oleh armada udara sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong Jenderal Terauchi untuk mengubah tanggal pemberian kemerdekaan menjadi tanggal 24 Agustus 1945. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Meskipun dirahasiakan, kekalahan itu dapat diketahui oleh sejumlah tokoh pergerakan bawah tanah dan para pemuda melalui siaran radio luar negeri. Kekalahan Jepang menimbulkan keinginan kuat untuk keberanian untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Oke, kita lanjutkan peristiwa penting yang kedua, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok meracu pada peristiwa penculikan IR Soekarno dan Muhammad Hatta ke kota kecil, yaitu Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Penculikan dilakukan oleh kalangan pemuda untuk mempercepat tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi berbeda dengan pihak kalangan tua, yaitu para anggota PPKI, di antaranya IR Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka berpandangan bahwa tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh militer Jepang, yaitu tanggal 24 Agustus 1945. Sikap dari kalangan tua mendapat kritik dari kelompok radikal, yaitu kelompok gerakan bawah tanah dan pemuda. Menurut mereka, kalangan tua terlalu lamban bereaksi terhadap kekalahan Jepang dan terlalu tunduk kepada Jepang. Tapi pada kalangan muda adalah para mahasiswa dan anggota PETA. Mereka memiliki sikap radikal mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menurut mereka, proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri. Tengah malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, kalangan pemuda mengadakan rapat di asrama Baperbi Cikini, Jakarta. Selain peserta rapat di lembaga tersebut, rapat memutuskan untuk mengamankan IR Soekarno dan Hatta ke luar Jakarta guna menghindari kecurigaan pihak Jepang. Petugas membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dilaksanakan oleh Soedanko Singgi dari Daidan Peta Jakarta. Di Rengas Dengklok, dalam pembicaraan pribadi dengan Soekarno, Soedanko Singgi menyimpulkan bahwa pimpinan tersebut bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia segera setelah kembali ke Jakarta. Sementara di Jakarta, kalangan tua dan kalangan muda telah mencapai kesepakatan
Kalangan tua diwakili Ahmad Subarjo dan kalangan muda diwakili oleh Wikana. Kesepakatan yang dicapai tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum pukul 12 waktu Indonesia Barat. Atas dasar kesepakatan tersebut, Ahmad Subarjo berangkat ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta. Setiba ke Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo meyakinkan Soekarno-Hatta bahwa Jepang memang telah menyerah. Kemudian ia meyakinkan kalangan muda untuk melepaskan Soekarno-Hatta dengan jaminan kesepakatan yang telah diperoleh di Jakarta. Setelah yakin dengan jaminan tersebut, Sudanko Subeno dari Daidan Peta Rengas Dengklok bersedia melepaskan Soekarno-Hatta. Oke, peristiwa penting yang ketiga yaitu perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno-Hatta tiba di Jakarta tanggal 16 Agustus pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sebelum mengikuti rapat dengan PPKI, Soekarno-Hatta menemui Sumabuko, Kepala Pemerintahan Umum Mayor Jenderal Nishimura, untuk mengetahui sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah bertemu Sumobuko, Soekarno-Hatta bergegas ke kediaman Laksamana Maeda. Di sanalah telah berkumpul para anggota PPKI dan kalangan muda. Kemudian terjadi peristiwa bersejarah berupa perumusan teks proklamasi. Teks dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, disaksikan oleh Soekarni, BM Diah, dan Sudiro. Soekarno menuliskan konsep dengan secari kertas, serta Hatta dan Subarjo menyumbangkan pemikiran secara lisan. Untuk pengesahan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu pun menjadi perdebatan mengenai siapa yang akan menandatangani teks proklamasi kemerdekaan. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi ditandai oleh mereka yang hadir seperti Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Tetapi di kalangan muda tetap menganggap kalangan tua sebagai kolaborator. Agar proklamasi kemerdekaan benar-benar bersih dari pengaruh Jepang, Soekarno mengusulkan teks tersebut ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Akhirnya, usulan Soekarno pun disetujui oleh para hadirin. Konsep naskah proklamasi diketik oleh Suyuti Melik. Setelah diketik, Soekarno-Hatta membubuhkan tanda tangannya pada teks proklamasi. Dengan demikian, selesailah perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Disitulah peristiwa penting sekitar proklamasi kemerdekaan. Sekarang kita lihat, kita menyimak lagi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai dirumuskan. Langkah selanjutnya adalah membacakan lalu menyebarluaskan kemerdekaan Indonesia. Oke. Tanggal 17 Agustus 1945, secara spontan para pemuda telah berkumpul di lapangan Ikada. Setelah mengetahui kegiatan para pemuda, pasukan Jepang bersenjata lengkap segera mengepung lapangan Ikada. Soekarno pun melaporkan bahwa lapangan Ikada telah disiapkan sebagai tempat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Tetapi Soekarno pun tidak setuju. Akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di rumah IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sekarang menjadi Gedung Perintis Kemerdekaan di Jalan Proklamasi. Persiapan upacara pun dilakukan serba spontan. Tiang bendera dibuat dari bambu dan bendera pun dijahit oleh Fatmawati, istri dari IR Soekarno. Tetapi tidak menerangi makna besar upacara yang sebentar lagi akan berlangsung. Upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung tanpa protokol. Sebelum membacakan teks proklamasi, IR Soekarno mengucapkan pidato bahwasanya meski mengalami pasang surut, perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan tidak pernah berhenti. Dengan tenaga kekuatan sendiri, bangsa Indonesia bertekad bulat menentukan nasib bangsa dan tanah airnya.
Setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih, yaitu dilaksanakan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat. Mengiringi naiknya bendera secara spontan, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selesai pengibaran bendera, acara dilanjutkan dengan pidato dari Suwiryo dan Dr. Muwardi. Meskipun upacara dilaksanakan secara singkat dan sederhana, peristiwa tersebut telah membawa perubahan luar biasa bagi bangsa Indonesia. Peristiwa itu menandai terbentuknya bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Terus bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan tersebut? Oke, otomatis kalian sudah paham tentang peristiwa sekitar proklamasi. Sekarang pertanyaannya yang pertama yaitu bagaimana sikap kalian jika berada pada peristiwa tersebut? Sikap kalian menyebarkan kemerdekaan Indonesia di masa itu. Yang pertama. Yang kedua, setelah kalian menyimak peristiwa proklamasi kemerdekaan, bagaimana kalian mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini? Karena kalian adalah pemuda-pemuda yang hebat yang nantinya meneruskan bangsa Indonesia yang luar biasa itu. Oke, thank you, see you.